Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kembali kita bersama-sama dalam jam yang Tuhan dan kesempatan yang Tuhan beri dalam siraman rohani. Saya berharap apa yang bisa saya sampaikan boleh jadi berkat, dan tentunya kerinduan saya kita semua boleh terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani, semakin hari semakin bertambah, dan juga tentunya orang boleh melihat apa yang bisa kita berikan kepada mereka semua mencerminkan Kristus yang kita wartakan. Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur sekali lagi kebaikan Tuhan itu tidak pernah berakhir. Apapun yang kita hadapi, kita percaya Tuhan pasti bersama kita. Mari kita berdoa sebelum kita membaca beberapa ayat dari renungan firman Tuhan, dan doa saya kiranya ini boleh jadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan pada saat ini. Mari Engkau akan tolong kami semua, mari meteraikan apa yang akan hamba sampaikan, jauh daripada sempurna, tapi kiranya boleh menolong setiap Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan, melihat tayangan ini boleh diberkati pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin kita sekalian membuka beberapa ayat dari Yohanes pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Sekali lagi di dalam Yohanes 16 ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum lebih lanjut saya mengawali dengan bicara tentang salah satu tokoh dalam Alkitab yang kita juga udah pasti sangat mengenal, yaitu namanya Nikodemus. Dia seorang ahli Taurat yang dengan diam-diam dia menemui Tuhan Yesus pada waktu malam, karena memang tidak mau diketahui oleh banyak orang pertemuan itu. Nikodemus mengalami kesulitan untuk menangkap maksud dan kata-kata Yesus waktu itu. Salah satu topik yang membuat dia bingung adalah ketika Yesus dan dia berdialog tentang kelahiran kembali. Nikodemus tidak dapat menangkap apa artinya lahir kembali, sebab secara manusia, bagaimana seorang yang sudah tua, sudah dilahirkan, tapi kemudian harus masuk kembali ke dalam rahim ibunya agar ia bisa lahir kembali. Ini adalah salah satu contoh. Nikodemus ini adalah salah satu contoh bagaimana pikiran-pikiran manusia itu tidak mampu menangkap pikirannya Tuhan, nggak bisa menangkap pikiran Allah. Manusia yang terbatas tidak dapat memahami Allah yang tak terbatas itu. Masih banyak hal-hal yang lain yang mungkin di dunia ini yang kalau kita dekati dengan pemikiran kita secara manusia itu tidak bisa gitu ya, kita nggak dapat begitu ya, tidak bisa didekati dengan otak manusia. Kebangkitan Yesus dan kematian Yesus membutuhkan proses yang lama untuk semua orang, termasuk hari itu yang paling dekat adalah murid-muridnya, untuk memahami apa makna semuanya ini, termasuk ketika dia naik ke surga. Ada banyak pemahaman yang dibutuhkan dalam waktu yang lama, tidak singkat gitu maksud saya. Tapi itulah hal-hal yang tidak bisa dipahami, tidak cukup hanya dipahami dengan akal budi manusia. Ia membutuhkan pertolongan dari atas yang ilahi. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dalam amanat perpisahannya, dalam Yohanes tadi yang kita baca, Yohanes 16 ayat yang ke-12, Yesus berkata, masih banyak hal, kata Yesus, yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Yesus ngerti betul kamu gak akan paham sampai hari ini, tapi nanti begitu ya. Memang dari peristiwa Yesus disalib, Yesus bangkit, kemudian Yesus naik ke surga, sekali lagi Tuhan mau bilang, murid-muridnya mungkin memang masih syok, murid-muridnya juga masih belum bisa memahami ini apa sih sebetulnya yang terjadi. Tetapi Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 12 ini, memang kamu sekarang belum bisa menanggungnya.
Tapi firman Tuhan berkata, apabila ia datang, ya, ia dalam huruf besar, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yesus tahu kesulitan murid-murid memahami apa yang terjadi hari-hari itu. Secara akal manusia sekali lagi tidak bisa didekati oleh otak manusia. Tapi Yesus berkata, gak apa-apa, hari ini memang kamu belum dapat menanggungnya, tapi satu kali kamu akan memahaminya ketika Roh kebenaran itu, Roh Kudus itu yang akan menuntun kamu ke dalam segala kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak mampu jika hanya mengandalkan pikiran manusianya kita. Sangat terbatas, sekali lagi seperti tadi di depan saya katakan. Roh kebenaran itu yang akan membantu kita memahami apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Maka Bapak Ibu Saudara, selama pendekatannya hanya dengan akal manusia, maka kemudian kita akan menjumpai banyak kebenaran-kebenaran palsu. Ya, kebenaran yang dibangun di atas kebenaran diri sendiri, dan kemudian Alkitab menjadi landasannya, bukan Alkitab sebagai landasan utama untuk membangun kebenaran, tapi kebenaran diri sendiri kemudian dibangun di atas firman Tuhan yang coba dimasukkan untuk memuluskan kebenaran yang Dia ciptakan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebab kebenaran yang daripada Tuhan itu sangat berbeda dengan kebenaran yang kita bangun atas keinginan kita sendiri atau tujuan-tujuan tertentu yang mungkin orang lain tidak paham dan tidak tahu. Bapak Ibu Saudara, ketika Rasul Paulus sampai di Athena, dia juga melihat banyak orang hari itu menyembah Allah yang tidak dikenal di Areopagus. Dia mengabarkan bahwa Allah yang tidak dikenal itulah yang diimani Paulus dalam diri Yesus. Namun ketika dia berbicara tentang Yesus, berbicara tentang kebangkitan, berbicara tentang bagaimana pengajaran yang hari itu dia sampaikan, ada banyak orang waktu itu di situ di Athena yang mereka nggak memahami juga, karena mereka menerima seluruh pengajaran Rasul Paulus waktu itu dengan akal mereka. Maka kemudian Bapak Ibu bisa lihat dalam Kisah Para Rasul bahwa mereka itu bahkan mengejek dan berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Orang-orang Yunani, orang-orang di Athena sangat mengagung-agungkan akal budi. Mereka tidak percaya akan kebangkitan Yesus, tidak percaya akan banyak hal yang hari itu coba diajarkan, coba dibagikan oleh Rasul Paulus tentang Yesus yang sudah mati di atas kayu salib dan kemudian sudah bangkit dan naik ke sorga. Sulit buat mereka waktu itu menangkap apa yang terjadi, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang diri Yesus. Hanya orang-orang yang dibimbing oleh roh kebenaran saja. Jadi di antara banyak orang itu masih ada orang-orang yang memberanikan diri, memberi diri, menyediakan diri untuk mau dipimpin dalam roh kebenaran, seperti Dionysius, anggota majelis di Areopagus, Damaris, dan beberapa orang-orang lain yang mempercayai apa yang Rasul Paulus sampaikan. Bapak Ibu Saudara, orang yang dipimpin oleh roh kebenaran akan mengetahui apa itu kebenaran dan bertindak berdasarkan kebenaran. Sekali lagi, kebenaran atas dasar Roh Kudus yang memimpin. Beda dengan kebenaran yang coba dibangun sendiri, itu pasti hasilnya akan berbeda. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar mempercayai Tuhan seperti ketika Rasul Paulus menerima Tuhan, dan juga murid-murid hari itu tetap komitmen menanti-nanti Tuhan. Walaupun mungkin secara akal manusia mereka mungkin bisa bertanya-tanya, kenapa ini dan apa maknanya, tapi ketika roh kebenaran itu datang, memimpin mereka, memenuhi mereka, maka hal-hal yang rasanya tidak mungkin itu dipikirkan oleh otak manusia, pada akhirnya ditundukkan oleh roh kebenaran, dan pada akhirnya dengan iman menerima semua pengajaran itu, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, tanpa mempertanyakan dan tanpa memperdebatkan, dan mencari logika berpikir secara manusia. Sebab memang kalau logika berpikir manusia yang diandalkan, maka selamanya kita tidak akan pernah bertemu dengan yang namanya roh kebenaran. Sebab roh kebenaran itulah yang akan memimpin kita, seperti kata firman Tuhan, sampai kepada hal-hal yang mungkin kita nggak pahami hari ini, tapi hal-hal yang akan datang kalau roh kebenaran itu memimpin, maka kita jadi memahami dan kita jadi tahu dan mengerti. Oleh sebab itu hari ini saya rindu mengajak kita sekalian bahwa seluruh pengikutan kita kepada Tuhan bukan didasarkan pada kebenaran yang kita bangun sendiri dan kemudian memaksakan kebenaran firman Tuhan sebagai landasan,
kebenaran yang kita bangun, tapi kebenaran yang sejati. Roh itu yang akan memimpin, maka kita akan jadi memahami hal-hal yang tidak kita pahami secara akal manusia kita. Dan sekali lagi, kiranya hanya roh kebenaran yang dari Tuhan yang menuntun kita, bukan kebenaran yang datang dari diri kita sendiri. Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu Saudara di tengah pergumulan kita masing-masing. Mari tetap minta roh kebenaran menuntun langkah kita, supaya jalan kita, supaya hidup kita, dan segala sesuatu yang akan kita lakukan, kita percaya semuanya kita tetapkan atas pimpinan daripada roh kebenaran itu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini. Saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, kalau roh kebenaran itu memimpin kami, menolong kami, kiranya terus menuntun langkah kami, sebab akal pikiran manusia kami terbatas. Seringkali kami gagal memahaminya, tapi kiranya roh kebenaran akan memampukan kami, dan kuncinya kami mau dipimpin oleh roh kebenaran itu. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan kebenaran ini lebih lanjut. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.